Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, sebelum Bapak mulai ke pembelajarannya, alangkah baiknya rapikan dulu tempat duduk kalian, karena Bapak lihat masih ada yang mencung-mencung tempat duduknya. Boleh? Pas ya? Luruskan sama tempat duduknya Bella. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita baca doa dulu sebelum belajar, yaitu doanya ikutin Bapak ya. Ya Pak. 1, 2, 3. Robbi Zidni ilman warzuqni fahman. Nah, satu lagi yaitu doanya Allahumma inni As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, selanjutnya itu berdoa, terus pembacaan trikul aja, oke? Ayo semuanya mulai dari Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjut surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita mulai pembelajarannya aja ya. Gimana nih? Kayaknya Bapak rasa belum pada semangat nih. Mungkin kita eksekusinya aja, oke? Oke, Bapak. Pertama, begini dulu ya. Ketika Bapak mengucapkan paginya satu kali, kalian harus memegang siku kalian. Oke? Ingat gak? Ketika Bapak mengucapkan paginya satu kali, kalian pegang apa? Siku. Ketika Bapak bilang paginya dua kali, kalian pegang hidung kalian. Oke? Ketika Bapak mengucapkan paginya 3 kali, kalian pegang kepala. Oke? Oke. Jadi Iya, kita coba dulu aja ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Oke. Ini masih tes, oke? Ya. Selamat pagi-pagi. Pagi. Hidung. Pegang 2 kali. Oke? Ya. Oke, kita mulai ya. Nanti kalau misalkan ada yang salah, apa? Bapak suruh ke depan, nanti
nanti Bapak kasih hukuman. Ya. Nah, hukuman itu mau apa nih? Joget. Nyanyi. Nyawa. Mimpi hidup Bapak. Suruh baca surat aja kali ya? Ya. Surat Al-Kafirun. Ya. Atau nanti Bapak minta kalian aja sepakatnya apa, oke? Ya. Ada yang ke depan nanti. Yang mulai ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi-pagi. Pagi. Ah. Salah. Oh, Chandra, maju dulu ke depan Chandra. Nah, anaknya kasih hukuman apa nih? Surat apa? Surat Makan yang dari kemarin, Kak. bikin TikTok, Pak. TikTok. Jangan, udah kita kasih surat. Anak-anak. Jangan, aku kasihan nih sebenarnya. Al-Kafirun. Bisa. Oke, dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Mungkin kita lanjut aja ke pembelajarannya. Besok kita akan belajar apa? Mengenal mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kasih sayang kepada sesama. Sebelumnya apakah udah ada yang tahu tentang mahabbah? Apa itu, Pak? Jadi mahabbah itu secara simbolnya kita itu tidak hanya sayang kepada Allah, namun cinta gitu. Cinta gak perlu apa ya, bukan hanya cinta apa, benar-benar pakai hati gitu, ikhlas gitu cintanya itu kepada Allah. Iya, Pak. Terus gimana? Dan juga kasih sayang kepada sesama. Contoh, Bapak kasih contoh satu aja. Misalkan kita membantu orang lain di jalan. Nah itu adalah contoh kasih sayang kepada sesama kayak gitu. Nah, kalian ada yang pernah melakukan kasih sayang kepada sesama? Nah, ini contoh ya. Yang gue berikan tadi. Siapa yang pernah? Coba boleh angkat tangan. Ada yang pernah membantu temannya atau membantu orang lain? Kamu mau membantunya bagaimana, Rik? Kasih motor teman. Oke, nah itu adalah salah satu contoh cinta kasih sayang kepada sesama. Oke, kalau kita lanjut ke pembahasannya. Tadi itu pengertian mahabbah. Nah, mahabbah adalah konsep cinta yang mendalam terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencerminkan kecenderungannya hati secara total kepadanya. Nah, tadi yang udah Bapak jelaskan ya, mahabbah konsep cinta kepada Allah ini yaitu yang cenderung dan benar-benar cinta total gitu kan ya, benar-benar cinta banget kepada Allah, yaitu menggunakan hati yang dalam. Nah, secara etimologi istilah ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu ahabba yuhibbu, mahabbatan, yang berarti mencintai dengan sepenuh hati. Nah, jadi pada intinya mahabbah apa sih, mahabbah cinta gitu kan kepada Allah itu adalah mencintai dengan sepenuh hati. Oke, selanjutnya. Nah, dalam pandangan tasawuf, nah ini menurut pandangan tasawuf nih, mahabbah adalah bentuk cinta atau spiritual yang mendorong individu untuk mengosongkan dari segala hal selain Allah. Jadi dia tuh benar-benar mengosongkan mengosongkan pikiran mereka hanya untuk cintanya itu hanya untuk kepada Allah gitu. Fokus kepada Allah. Sebagaimana dalilnya itu dalam Al-Quran surat apa? Al-Imran. Nah, yang bunyinya yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya yaitu katakanlah Muhammad,
jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 3. Al-Imran ayat 31. Nah, ada yang mau coba bacain ini dari Hilman Pak. Hilman Pak. Enggak. Hilman Pak. Apa Bapak tunjuk aja ya? Tunjuk Pak. Coba Pak. Coba. Kayaknya kurang fokus ya, Hilman kurang mati. Tolong bacain ya. Depan Pak. Dari meja Pak. Maju ke depan. Maju. Maju ke depan. Ya ini. Baca bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hah? Udah, artinya yang lain Pak. Berarti Bapak harap kalian udah bisa baca semua ya ayat di depan ini. Iya, Bapak. Boleh untuk selanjutnya, yaitu perbedaan mahabbah dan cinta kasih sayang kepada sesama. Nah, yang pertama yaitu mahabbah. Mahabbah sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak, yaitu cinta mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu dari mahabbah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keberkatannya. Maksudnya, jadi kita mendekatkan diri kepada Allah yaitu benar-benar apa? Hanya untuk mendapatkan pahalanya gitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, boleh dilanjut lagi. Ya, itu selanjutnya cinta kasih sayang kepada sesama. Nah, cinta kasih sayang kepada sesama itu adalah merujuk pada perasaan, empati, perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh individu atau diri kita sendiri terhadap orang lain. Sebagaimana yang telah Bapak contohkan tadi di awal, yaitu cinta kasih sayang kepada sesama, yaitu kayak saling tolong menolong atau cinta terhadap keluarga, yaitu agar keluarganya harmonis seperti itu. Jadi itu adalah cinta kasih sayang kita kepada sesama gitu kan. Kita sama-sama manusia gitu kan. Contohnya kayak tadi misalnya membantu teman yang kesusahan, contohnya. Kemudian itu tujuannya untuk apa? Yaitu menciptakan hubungan harmonis. Nah, menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia, membangun solidaritas serta meringankan beban orang lain gitu kan. Oke, boleh dilanjut. Kemudian menerapkan mahabbah dalam hubungan sosial. Apa aja sih? Nah, yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua menghormati dan menghargai sesama. Yang ketiga menebarkan senyum dan kebaikan. Keempat memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian kelima peduli kepada orang di sekitar. Keenam toleransi terhadap perbedaan. Tujuh menyebarkan kasih sayang sebagai wujud cinta kepada Allah. Nah, contoh dari satu berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menyontohkan? Coba, boleh. Berbuat baik kepada orang lain. Contohnya? Menyapu. Menyapu siapa? Membantu ibu. Ya. Terus yang kedua menghormati dan menghargai sesama. Ada yang tahu contohnya bagaimana? Menghormati orang tua Pak. Itu menghormati dan menghargai sesama gimana? Apa buat tadi? Ulang. Menghormati Itu apa? Coba. Gak boleh bully teman Pak. Memberi orang. Kemudian yang ketiga menebarkan senyum dan kebaikan. Nah, ini pasti ada nih di setiap orang. Hilman Pak. Kalau kita senyum. Bagus, Hilman. Coba Hilman senyum, kamu ngeliat. Lanjut. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Kalian
melakukan hal ini? Ada. Melimpah. Siapa yang mulai? Dela. Atau setiap orang? Setiap detik memaafkan. Setiap detik. Oh, Masya Allah. Allah. Kemudian yang kelima yaitu peduli kepada orang di sekitar. Nah, ada coba contohnya ini apa? Kayak ada yang pernah gitu. Memberi makan orang. Pernah apa? Yang Nah. sedang membantu teman yang sedang susah. Tuh, membantu orang yang tidak susah. Membantu tugas rumah. Nah, itu apa? Lanjut yang keenam yaitu toleransi terhadap perbedaan. Nah, tahu toleransi terhadap perbedaan? Contohnya apa? Tidak menyadari teman. Menghargai ibadah teman. Emang temannya pada apa? Ada yang beri begitu. Nah, iya kan misalnya kita punya teman gitu kan, Kristen. Nah, kita harus menghargai teman kita gitu walaupun beda agama seperti itu. ya tuh. Lanjut yang ketiga itu menyebarkan kasih sayang sebagai wujud cinta kepada Allah. Boleh tahu? Contohnya apa ini? Gak boleh sama pacarnya itu nggak boleh udah pacaran kemudian nyampe sama menyebarkan kasih sayang itu seperti kita sayang kepada pacar kita kayak gitu bukan pak seperti apa bapak pacaran nggak boleh dia udah punya pacar Seperti itu tuh. Saya kepada orang tua. Masih ada tuh nggak boleh baca. Nah, ayat yang kita tahu apa? Besti. Mengajak teman kita kepada kebaikan ada apa? kesabaran Beribadah kepada Allah. Nah, mungkin ini terakhir ya kesimpulannya tuh dari semua materi ini. Nah, nanti ketika Bapak sudah membaca ini, Bapak minta dari beberapa kalian untuk menjelaskan ulang apa yang telah Bapak jelaskan. Oke? Oke. Bapak yang benar gitu. Nah, jadi mahabbah adalah cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Cinta ini tidak hanya berupa perasaan, tetapi juga apa? Harus diwujudkan melalui ketaatan. Jadi bukan melalui perasaan dan juga harus apa? Jadi bukan melalui perasaan doang gitu. Harus dengan tadi ketaatan yaitu dengan ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjauhi larangannya. Selain itu, mahabbah juga apa? Tercermin dalam hubungan sosial yaitu melalui sikap kasih sayang, kepedulian dan kebaikan terhadap sesama manusia. Oke. Dengan menerapkan mahabbah dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan memperoleh ketenangan batin. Nah, memperkuat hubungan dengan Allah serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang, insya Allah. Dan boleh Bapak minta dari kalian untuk apa ya? Nanti Bapak tunjuk atau yang udah siap boleh. Tadi kan ada. Henry Boleh. kan? Per kelompok itu kelompoknya sesuai barisan ini ya. Henry ya? Ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Man. Boleh? Henry ngomongin dong. Yang sama jalan tadi. Henry sama Rara. Ayo kelompok satu. Henry sama Rara Pak, contohkan saya terhadap bersama. Buat saya belum buat. Man. Henry Rara itu ngomong. Tadi kalian banyak kan? Henry Rara Fitri Dewa gitu. Boleh Pak, jelaskan apa yang kamu belajar tadi. Apa aja yang kamu belajar? Mahabbah ya Pak. Mahabbah itu adalah cinta yang mendalam kepada Allah. Mana kita bisa secara mendalam Pak. Mungkin lebih biasa disebutnya cinta yang tulus kepada Allah itu. Nah, mahabbah ini tuh bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Pak. Nah, cinta ini bukan berupa perasaan aja, tapi juga bisa diwujudin dengan ketaatan, ibadah dan juga larangannya. Contohnya apa, Pak? Contoh nerapin mahabbah ya di dunia sehari-hari mungkin dengan kita membantu teman
Man. Chandra sama Fitri. Ayo udah. Iya Pak, perempuan. Ada Chandra lagi. Fitri Pak. Berarti ketahuan nih nggak nulis nih. Fitri berarti nggak nulis nih. Mereka mana nih Pak? Karena waktunya mungkin bentar lagi ya. Ayo nih percepat aja. Kelompok 2, kelompok 3. Ayo Chandra. Sebutin contoh-contohnya aja. 3 aja nggak apa-apa. 3 contoh aja. Contoh-contoh manfaat kepada sesama itu contohnya seperti kita menolong teman kita, kemudian juga kita kalau melihat orang yang membutuhkan kita tolong. Terus juga misalkan lagi apa ya? Ada apa ya? Man. Fitri bantu temannya. Bilang Misalkan menghamba itu kita dengan menjalankan ibadahnya dengan tulus dan sepenuh hati Bapak. Ini Pak. Makasih Chandra. Bapak rasa udah cukup ya masanya. Yang ini belum. Udah kelompok 3 karena ini waktu. Nah, sudah mencukupi gitu kan. Mungkin Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir gitu kan pada pelajaran hari ini. Bapak tutup dengan baca doa, yaitu doanya kafaratul majlis. Ayo bareng-bareng kita. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang depan dulu Santi. Depan dulu dengerin Ayu. Satu.